panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bisa dibuka speakernya untuk mengatakan shalom untuk sesama. Shalom. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB Yang Lim.
Sebelum kita mulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi yang harus kita ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Yang pertama, ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terputus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya suara tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, baru dihidupkan mic-nya. Jika dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijarakin 5 meter, karena jika 2 HP terlalu dekat akan menyebabkan kebisingan. Demikian info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali ibadah aja FA ini dengan doa pembuka. Shalom semuanya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Bapa di surga ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa. Ya Bapa, Engkaulah anugerah kami ya Bapa. Engkaulah yang memberi segala sesuatunya indah pada waktunya di dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, malam ini ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami ya Bapa, mengadakan EPA Zoom ya Bapa. Ya Bapa, Engkau memberkati kami ya Bapa. Semuanya kami di rumah masing-masing ya Bapa. Dan kami mau datang Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Dan kasih kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Bapa. Engkau Allah bukan segalanya bagi kami ya Bapa. Apa yang kami miliki Bapa, Engkau tambah-tambahkan ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami rindu memuji-Mu Bapa. Kami rindu mengasihi Engkau ya Bapa. Datanglah hadirat-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Di hidup kami sama seperti di surga ya Bapa. Ya Bapa, kami yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami yang beban berat, Engkau beri pelepasan dan kelegaan ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami mau mulai apa ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa haleluya yang diberkati Tuhan dan percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Salam. Ya, malam ini kita FA akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan, untuk meninggikan namanya. Kita akan buka pujian kita akan buka suara kita untuk memuliakan Tuhan. Kita akan bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan saudara-saudara, kita adalah bersaudara dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulai kebaktian FA kita ini, kita menyanyikan dulu pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja pada malam ini melalui Zoom ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing yang mendengarkan Zoom ini. Mari kita menyanyikan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita rasakan pujian kita, biar hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kita nyanyikan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kita nyanyikan, ku buka hati, ku buka hati, tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih dan Bapa Indara Bala Masaka Nara Bala Bala Indara Bata Nara Bapa Papa 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 Indara Bala Masaka Nara Bata Nara Bala Bala Bala. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sembah malam ini Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami malam ini Bapa. Indara Masaka Nara Bata Nara Bapa Papa 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 Indara Santa Tata 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 Tata. Glory, glory, haleluya. Nara Bata Nara mengalirlah Tuhan, mengalirlah tempat kami masing-masing, mengalirlah setiap jiwa kami memenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Indara Masaka Nara Bata Nara
Haleluya Tuhan, malam ini kami menyembah-Mu. Malam ini kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui doa kami di tempat ini mengalir. Curahkan Roh Kudus datanglah Tuhan atas pribadi lepas pribadi dimanapun kami anggota Bapa malam ini Bapa. Kita rasakan yang sakit, kami berdoa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa mujizat terjadi malam ini Tuhan. Engkau akan menyatakan mujizat-Mu terjadi yang sakit Bapa. Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun saat ini mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarkan pujian kami, dengarkan penyembahan kami malam ini Bapa. Biarlah Engkau bakar hati kami, Engkau bakar pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tempat kami masing Bapa. Terima kasih haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih satu minggu berlalu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kuatan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, dimanapun kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Bapa, Tuhan kami percaya melalui Zoom ini Tuhan, Engkau akan bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang menjamah pribadi lepas pribadi Bapa. Tuhan Engkau memberkati setiap kami Bapa, dimanapun saat ini berada. Kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap yang diadakan Bapa. Kiranya Tuhan perkenanan-Mu ada Bapa, di saat kami Tuhan memuji Engkau, di saat kami mendengarkan dari firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang melayani Bapa. Juga Tuhan malam ini Bapa, sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Pak Erwin Nainggolan Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapa, di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau bukakan hati kami, Engkau berikan kami Tuhan, berikan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bencana dalam hidup kami, firman-Mu Tuhan pelita bagi terang kami dalam hidup kami masing-masing. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Diberkatilah Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu malam ini Tuhan, Tuhan Engkau tolong Bapa. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi rema hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada roja Tuhan di saat kami mendengarkan dari firman-Mu Tuhan, malam ini kami patahkan, kami tangkik dalam nama Yesus, keluar dari tempat kami masing-masing, sehingga firman itu Tuhan biar menjadi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, kiranya Tuhan minggu lepas minggu kami ingin Tuhan ini bertambah jiwa-jiwa Engkau datangkan bagi kami, sehingga Tuhan ini Tuhan lebih lagi Bapa, lebih lagi Tuhan bertambah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, juga kami sampaikan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya membawakan satu bahan sharing yang saya beri judul Hidup Bijaksana. Saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami pandemi COVID-19. Semua orang dihimbau atau sedikit dipaksa untuk stay at home, untuk jaga jarak, lalu pakai masker,
cuci tangan sesering mungkin pakai sabun. Itu yang perlu dilakukan seperti sekarang ini. Nah, puji Tuhan, kita sekarang sedang masuk di dalam kondisi new normal, tapi tetap melakukan 3 hal di atas. Mengapa terjadi keadaan sekarang ini? Ada banyak spekulasi yang beredar di dunia maya. Tetapi yang pasti, dan saya percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan saya percaya bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan bagi kita anak-anak Allah, anak Tuhan, biarlah berlaku Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini agar ayat tersebut mendatangkan kebaikan bagi kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Latar belakang daripada kitab Efesus, kitab Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kemudian kalau kita membaca dari judul perikopnya, maka judulnya adalah Hidup sebagai Anak-anak Terang. Nah, artinya bahwa perikop ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Tempat yang terkenal di Efesus adalah kuil Dewi Artemis yang maha besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sana ada Dewi Artemis yang sangat terkenal sehingga ada banyak penyembahan berhala di sana. Lalu yang berikut lagi kondisi latar belakang daripada Efesus ini, kitab Efesus ini adalah berkembangnya kekuatan sihir di Efesus. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka menjauhi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, perkataan kotor. Itu supaya dihindari semuanya. Itulah latar belakang kenapa ayat ini disampaikan. Ayat yang sudah kita baca tadi didahului dengan kata karena itu. Karena itu, lalu berikutnya ya. Kenapa? Karena apakah? Karena ternyata, itu dia. Nah, kalau kita lihat tadi latar belakangnya, karena yang pertama adalah masa lalu yang berada dalam kegelapan. Belajar dari masa lalu, karena belajar dari masa lalu. Nah kemudian, karena itu, karena apa? Karena bahaya yang disebutkan tadi di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor dan lain-lain itu menjadi dasar kenapa ayat ini dituliskan. Karena itu. Setelah itu apa? Karena itu maka, ini dia. Ada 3 pesan Rasul Paulus dari ayat ini. Nah, menurut saya pesan ini masih sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Sangat relevan. Yuk mari kita perhatikan. Yang pertama pesannya adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup. Nah ini adalah poin, ini adalah penekanan utama daripada Rasul Paulus dalam 2 ayat ini. Nah kalau kita melihat latar belakang dari teksnya, pada zaman itu kalau tidak memperhatikan cara hidup, maka bisa-bisa terjadi kembali kepada gaya hidup lama. Itu gaya hidup dalam kegelapan. Karenanya pesan Rasul Paulus, karena itu perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup.
Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, sebelum COVID-19, ya, kalau kita langsung implementasikan ke keadaan sekarang, mungkin gaya hidup kita suka-suka ya. Mungkin ada yang makan tanpa cuci tangan tuh menjadi hal yang biasa ya. Kalau ada makanan langsung dicaplok saja, langsung dimakan gitu ya. Atau ya pakai masker, rasanya kita jarang sekali pakai masker ya. Mau dia lagi sakit flu apa tidak, itu jarang sekali rasanya pakai masker. Nah, jarang. Cuci tangan pun begitu ya, pakai masker lah. Jadi kalau misalnya dia lagi batuk atau bersin, ya tinggal dilepas saja, aci gitu ya. Ya nggak peduli orang lain ya. Pokoknya ini udah mau keluar gitu ya. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Karena bisa mengancam kita, bisa mengancam keluarga kita, dan bisa mengancam orang lain. Ini cara hidup yang harus kita perhatikan. Lalu sebelum COVID-19, kita sekolah, kuliah, ya, bekerja, atau belanja, bahkan ibadah dilakukan dengan tatap muka. Sekarang, ya karena kondisi, ya kita harus perhatikan juga situasi itu. Sekarang mau tidak mau kita harus ibadah online. Seperti sekarang FA, kita FA dengan online. Ya karena memang situasinya belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama. Sebelum COVID juga, bisnis atau usaha itu dilakukan secara tatap muka. Harus datang ke tempat begitu ya. Sekarang, mau tidak mau kita harus cepat-cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, itu cara, maksudnya perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berusaha berbisnis. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke kantor misalnya, atau saya misalnya ke kantor, atau kita mau pergi ke mall, nah itu harus pakai masker. Ya, saya setiap kali mau keluar ke kantor, cek dulu apa yang kurang. Oh, ternyata masker masih belum dibawa ya, harus pakai masker. Sampai di tempat kita di-scan, lalu dipersilakan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, inilah yang disebut dengan new normal, beraktivitas dengan kebiasaan yang baru. Nah, kita nggak bisa ngotot. Kita bilang ya udahlah, aku maunya begini, nggak boleh begitu. Ya, misalnya gini, ada mahasiswa pengen kali dia kuliah ya, karena liburnya terlalu panjang. Lalu dia bilang dia ngotot, aku mau kuliah. Lalu pergi dia sampai ke kampus, ya nggak akan ada orang di sana. Dosen-dosen juga ada, karena kampus nggak ada aktivitas. Nah, itu bagaimana kita memperhatikan gaya hidup kita, cara hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke satu SMA di Medan ini. Pas sampai di sana ternyata saya mau ketemu dengan kepala sekolah. Sampai di sana ternyata ada penerimaan raport ya. Saya juga nggak tahu. Nah, saya duduk di depan bersama dengan satpam dan saya perhatikan. Setiap kali ada orang yang datang, adakah orang tua kah atau murid yang datang, itu pasti di scan. Yang pertama dia lihat bukan scan-nya, langsung dilihat itu. Dia pakai masker apa tidak. Kalau tidak pakai masker ditanya, mana maskernya? Oh ada, suruh pakai gitu. Kalau tidak ada ya suruh kembali dulu, carilah gitu ya. Nah, saya pikir ini bagus ya. Ini caranya untuk menghindari banyak orang kan. Nanti kumpul di sana, kalau itu tidak dilakukan, itu bisa membahayakan dirinya, orang lain. Nah, itu ya. Nah, sebelum COVID juga, saya nggak tahu ya Bapak Saudara, apakah hobinya olahraga ya, atau olahraganya hanya jalan-jalan di tempat, nggak tahu ya. Tapi mungkin kita malas berolahraga sebelum COVID. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Saya pergi ke kantor ya, itu banyak orang naik sepeda. Pulang dari kantor sudah malam pun masih banyak orang naik sepeda. Ini satu kebiasaan yang baru ya. Yang dulunya jarang berolahraga tapi sekarang sudah mulai berolahraga. Itu baik untuk menambah atau meningkatkan imun kita katanya ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya pergi untuk mencari, saya punya sepeda lama ya, tetapi pengen bersepeda juga ya. Nah, tapi dudukannya itu udah rusak, jadi ada sompel-sompel sana sini. Nah, saya pergi ke toko sepeda dan saya pengen beli alas duduknya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini luar biasa. Sebelumnya saya pergi ke sana sebelum COVID ini, dan ya biasa aja orangnya 1-2. Tetapi kemarin luar biasa. Cari parkir aja udah susah. Nah, ketika saya masuk saya lihat, wow, kosong, sepeda tinggal 1-2. Lalu saya tanya yang saya cari, nggak ada, habis Pak, semuanya habis. Lalu saya pergi ke sebelahnya, rupanya ada toko sepeda yang baru di sebelahnya ya.
Oh, itu hanya jual sepeda saja, nggak ada aksesoris. Oh, itu banyak sekali orang. Ini kebiasaan yang baru. Positif ya, positif. Bagus. Nah, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah kita masih ngotot pengen cara hidup yang lama, atau kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, itu yang pertama. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua adalah jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kita perhatikan bahwa ada kata jangan seperti, ada kata seperti di sana ya. Artinya, arti seperti itu saya lihat dalam kamus, artinya adalah serupa dengan, tidak ubahnya, atau seakan-akan. Jadi, kalimat ini berarti jangan seperti orang bebal, artinya jangan serupa dengan orang bebal. Jangan tidak ubahnya seperti orang bebal. Jangan seakan-akan orang bebal. Nah, coba kita lihat dulu ya, arti bebal itu apa sih? Menurut kamus bahasa Indonesia, bebal itu artinya sukar mengerti. Yang kedua adalah tidak cepat menanggapi sesuatu. Dalam bahasa ininya ya, bahasa kerennya Lola. Lola itu apa? Loading lambat. Yang ketiga, arti ketiga adalah bodoh. Ayat ini jangan seperti orang bebal, artinya adalah jangan serupa dengan atau tidak ubahnya atau seakan-akan seperti ya seakan-akan sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Jangan tidak ubahnya orang bodoh. Jangan seperti itu. Tetapi seperti orang arif. Nah, arif ini artinya menurut kamus, bijaksana, cerdik dan pandai, dan paham. Nah, ini menarik. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seakan-akan orang bebal, ya, tetapi seakan-akan orang arif, orang cerdik, orang bijaksana, orang pandai. Nah, begitu maksud daripada ayat ini. Nah, mungkin kita tidak searif-arif banget barangkali ya, nggak pandai-pandai amat barangkali bagaimana menyikapi situasi yang ada sekarang ini. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertanya misalnya kepada orang lain yang sudah tahu apa sih COVID itu, bagaimana sih bahayanya dan seterusnya, sehingga kita bisa bersikap di hari-hari yang sekarang ini. Atau tinggal di googling aja di internet ya, cari di internet ya kan. Lalu orang yang rajin mencari informasi itu jadi seakan-akan orang arif dia, orang bijaksana, orang pandai. Padahal kita hanya nyontek aja dari internet. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, untuk situasi sekarang, saya pikir lebih baik kita, atau lebih mudah, kita ikuti saja apa kata pemerintah atau apa kata pemimpin. Misalnya, bulan lalu kita diingatkan supaya kita hidup belajar disiplin. Disiplin itu apa sudah diuraikan panjang lebar kemarin ya, tinggal kita berjalan lah ya. Kita lakukan 3 hal tadi ya, jaga jarak, kemudian stay at home atau jaga jarak, lalu kemudian pakai masker, cuci tangan tiap hari, itu disiplin yang mulai kita biasakan. Nah, bulan ini temanya adalah berbuah dan berkarakter. Ya, karakter itu memahat, mengukir diri sehingga berbentuk unik atau menarik ya. Nah, karakter itu adalah tabiat atau akhlak atau watak dalam diri, tetapi nanti dikeluarkan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk tindakan-tindakan kita. Nah, tindakan kita menunjukkan karakter kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati juga dengan ada frase begini ya. Nggak apa-apanya itu. Ya, kalau mau mati, matilah. Itu yang terjadi. Makanya kita lihat di TV-TV ya. Di TV-TV akhirnya sekampung itu bisa kena korban COVID. Karena mungkin apa sih itu COVID itu, lalu mereka lantas dan mereka menjadi korban. Nah, kalau begitu itu namanya bebal. Sudah diingatkan hati-hati, tapi tidak peduli, maka itu namanya bebal. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada.
Nah, dalam Alkitab ada 3 macam waktu. Yang pertama Kronos, yang kedua Aion, yang ketiga adalah Kairos. Nah, apa itu Kronos, Aion, dan Kairos? Kronos adalah waktu yang biasa, berhubungan dengan jam, bulan, tahun, seperti yang kita jalani sekarang ya. Misalnya bulan lalu itu bulan Juni, sekarang bulan Juli, besok bulan depan itu bulan Agustus, dan seterusnya. Itu adalah waktu-waktu yang biasa yang kita jalani sehari-hari. Nah, yang kedua adalah Aion. Nah, ini agak unik. Ini adalah satu periode yang lama sekali dan tidak terbatas. Ini waktu bisa selama-lamanya, bisa juga artinya kekal. Nah, ini adalah periode yang lama sekali, Aion. Ya, bisa jadi ketika mulai dari penciptaan sampai dengan kedatangan Yesus kedua kali, bahkan sampai langit dan bumi yang baru akan datang, itu dimaksud dengan satu masa Aion, satu masa yang panjang. Dan yang ketiga adalah Kairos. Nah, Kairos ini waktu periode tertentu. Nah, kalau waktu itu sudah lewat, maka tidak akan kembali lagi. Itu adalah Kairos. Nah, Kairos ini berbicara tentang kesempatan, bicara tentang momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat, apa sih yang digunakan oleh Rasul Paulus ketika ketika menulis kalimat ini, pergunakan waktu yang ada. Dan ternyata Rasul Paulus menggunakan kata Kairos. Iya, dia gunakan kata Kairos. Nah, pada zaman itu berarti Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat di Efesus untuk mempergunakan waktu Kairos, kesempatan yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu. Oleh karena itu dia bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup di dalam waktu Kairos yang ada ini. Perhatikan dengan seksama. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang, maka zaman sekarang itu sangat relevan menurut saya ya. Karena rasanya belum pernah terjadi pandemi virus yang melanda seluruh dunia seperti sekarang ini. Dulu memang ada, namanya virus flu Spanyol, tahun 1918. Tapi tidak sampai ke seluruh dunia. Hampir ke seluruh dunia tapi tidak sampai. Nah, pergunakan waktu yang ada. Hiduplah disiplin. Patuhi protokol kesehatan. Jangan bebal. Upayakan untuk stay at home. Tahan diri supaya terhindar dari pandemi ini. Ya. Nah, saat ini Kairos ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Kita punya waktu yang sangat banyak untuk belajar, banyak membaca, gunakan internet untuk membangun iman, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, saya hari-hari ini sering sekali lihat YouTube, dan ada yang menarik dengan YouTube ini. Pakar-pakar itu banyak bermunculan ya, keluar kandang semuanya ya di YouTube. Mereka tayang di YouTube ya untuk menyampaikan pola keahlian mereka masing-masing. Karena buat mereka itu bisa menghasilkan uang. Nah, karena ketika mereka tayang di YouTube, lalu ada banyak untuk orang menontonnya, lalu banyak orang yang subscribe atau subscribe itu mereka akan dapat uang dari sana. Sehingga yang dulu-dulunya mungkin sungkan-sungkan atau mungkin malu-malu, atau saya tidak tahu kenapa mereka tidak muncul, saya juga tidak tahu. Tetapi sekarang ini mereka pada bermunculan untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan mereka. Iya, ada ahli matematika, ahli fisika, kimia, biologi. Kemudian ini saya suka dengan satu orang yang fingerstyle namanya ya, main gitarnya luar biasa. Saya sering nonton itu. Dia keluar juga dia. Lalu ahli pertanian, ahli macam-macam ya, ahli manajemen juga pada keluar. Nah, itu bisa kita dapatkan di dalam waktu Kairos ini secara gratis. Nah, saya perhatikan juga banyak di Facebook ya, banyak orang yang sedang belajar masak sekarang ya, bertani. Mereka memanfaatkan mumpung gratis ya, karena ada waktunya, nanti waktu ini selesai berlalu, dan kita tidak tahu kapan lagi ada situasi seperti ini terjadi. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita hidup dan mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada hari ini untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, 3B, hari-hari ini adalah jahat.
Nah, dalam bahasa Yunani ada 3 kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata jahat dalam Alkitab. Yang pertama itu kakos, yang kedua poneros, dan yang ketiga adalah paulos. Apa itu? Kakos itu jahat dalam pengertian moral, ya. Nah, lawan katanya jahat ini adalah baik, ya. Jadi baik atau agathos. Jadi ada kakos, ada agathos. Orang yang baik, ya, disebut dengan orang yang agathos. Baik kali memang kawan. Agathos sekali nih. Sering saya ditraktir misalnya makan bakso, itu agathos. Nah, lawan katanya itu adalah kakos. Itu jahat yang pertama. Jahat yang kedua adalah poneros. Ini adalah jahat secara etis fisik, lebih kepada fisik, ya. Fasik dan menyebabkan kesakitan dan kesukaran. Itu lebih jahat, itu lebih kepada fisik, gitu ya. Kita mengalami penderitaan. Nah, yang ketiga adalah paulos. Nah, ini jahat dalam pengertian tidak benar atau sering berbuat curang. Perhatikan, mungkin ada teman saudara, ya, barangkali ada yang pernah melakukan curang. Misalnya pinjamlah duit butet, maaf kalau saya kata butet sih, nanti aku kembalikan. Kan biasanya orang pinjam itu wah hebat banget, ya. Nanti aku bilang secepat-cepatnya. Apa yang terjadi? Nah, itu namanya apa? Itu namanya paulos, ya. Itu dalam arti paulos. Apa yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam hari-hari ini adalah jahat. Rupanya dia menggunakan kata poneros. Ya, itu poneros. Nah, nats ini digunakannya kata poneros. Nah, poneros ini lebih kuat, lebih aktif. Dia bermakna menyebabkan kesusahan, menyebabkan penderitaan, menyebabkan kecelakaan, berbahaya, itu menghancurkan. Itu poneros. Nah, relevan dengan kondisi sekarang. Maka kata poneros ini saat ini menyebabkan kecelakaan, berbahaya, mematikan kalau kita tidak memperhatikan cara hidup kita. Itu dia, saudara. Jadi teks yang sedang kita bahas ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Perhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan waktu yang ada. Jadilah menjadi seperti orang bijak, menjadi seperti orang arif, jangan seperti orang bodoh. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari. Nah, sebagai penutup, Bapak Saudara, bagaimana supaya situasi saat ini mendatangkan kebaikan bagi kita? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Yang kedua, jangan menjadi seperti orang bodoh, tetapi menjadi seperti orang arif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu kairos, karena hari-hari ini adalah poneros. Nah, sebaiknya mari kita pergunakan waktu kairos ini untuk membangun iman kita, membangun pengetahuan kita sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, saya juga memanfaatkan waktu-waktu ini untuk belajar banyak, ya. Banyak sekali saya belajar. Saya juga belajar bahasa Inggris, saya belajar teologi cukup banyak, ya. Lalu sedikitlah Ibrani, Yunani, saya juga belajar juga musik, tips and tricks, ya, khususnya matematika karena saya suka matematika, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik semua memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah momen yang sangat spesial. Ini adalah kairos. Kiranya Tuhan menolong kita semua, keluarga besar FA, terhindar dari hari-hari yang jahat, tetapi sebaliknya kita bisa terus tumbuh bersama sebagai salah satu moto FA, yaitu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Shalom semuanya. Ya. Ini saya mau berikan kesaksian, ya, yang berhubungan dengan kesaksian 2 minggu yang lalu. Di sini saya hanya ingin menceritakan kemurahan Tuhan atas kehidupan saya. Saya kan baru tinggal di sini sudah ada
jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan karena saya memiliki kehidupan yang baru. Dan saya bahagia, saya bersuka cita. Karena saya warga baru di sini memang ada gereja. Kebetulan baru sebulan tinggal di sini sudah ada kasus pandemi COVID ya. Jadi itu menghalangi untuk lebih dekat lagi mengenal jemaat gereja sebangsa kita di tempat ini. Jadi otomatis hubungan itu belum ada. Kita hanya bisa beribadah secara online, dan saya kebanyakan pun mengikuti live streamingnya gereja kita GBI Medan Plaza. Dan karena belum ada komunitas gereja di sini, selama setengah tahun itu saya merasa kayaknya kurang, karena sudah terbiasa berkomunitas di dalam FA. Sudah terbiasa melayani di gereja sebagai pengerja. Jadi saya punya kerinduan itu, makanya saya mau join di FA siapa. Karena saya belum ada komunitas, otomatis saya joinnya apalagi udah online seperti ini, saya bisa join di sini, kenapa tidak? Begitu saya join, saya seperti menemukan keluarga saya yang sudah hilang. Itu secara rohani ya, secara rohani saya merasakan, wah saya punya pegangan dalam arti apa? Pegangan dalam arti saya punya komunitas yang bisa meneguhkan saya sebagai sesama keluarga Tuhan. Dan sampai suatu saat, karena saya tinggal di rumah aja, memang manusia itu kadang punya keinginan. Di saat Tuhan mengabulkan, kita bisa berubah. Kadang seperti itu. Di sepanjang hidup saya dari kecil, dari SD sudah bekerja, sampai saya sudah sekian lama meninggalkan Medan, saya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan di saat ini, sebagai ibu rumah tangga, setelah berjalan setengah tahun, kembali lagi, saya pengen kerja. Memang selama di sini saya tetap ada melakukan, saya kan agen asuransi, saya melakukan penjualan online, penjualan asuransi melalui online. Memang selama waktu tinggal di Medan pun saya kebanyakan asuransi itu kebanyakan saya online. Selain itu saya ada jualan dulunya. Dan setelah di sini, karena saya tinggal di sini, online itu kan palingan kita bisa menjual kepada orang yang kita kenal. Dan saya hanya bisa menjual di Indonesia. Kebetulan asuransi yang saya tawarkan itu adalah asuransi lokal yang bisa dijual di Indonesia. Seperti saya juga punya asuransi ya. Saya agen asuransi, saya punya asuransi. Tapi apabila saya tinggal di sini sudah melebihi 6 bulan berturut-turut, asuransi saya tidak bisa dipakai kecuali saya pulang lagi bentar, baru mau klaim baru bisa. Jadi itu menjadi satu kendala. Terus saya orangnya kan bisa dibilang saya selalu ingin mencari komunitas. Dan saya nggak bisa diam di rumah aja. Saya berpikir, saya pengen kerja. Saya pengen kerja. Mau kerja apa? Kalau dilihat dari pengalaman kerja saya kurang mempunyai pengalaman kerja dengan orang lain. Kenapa? Karena saya cuma sejak tamat sekolah, cuma 2 tahun kerja admin, itu pun nggak ada bos yang ngawasi. Karena dulunya saya kan memang bagian akuntansi, jadi disuruh buat pembukuan, aku yang buat. Jadi jadinya aku yang tahu, bosnya kan nggak tahu pembukuan. Jadi masalah pengeluaran apa semua, saya buat sendiri. Jadi saya nggak pernah diatur sama orang. Itu 2 tahun saya bekerja. Setelah 2 tahun bekerja, saya kan menikah muda. Terus saya menikah ikut suami saya kerjanya itu berpindah-pindah luar kota, ikut dinas. Jadi saya keliling pulau, kebanyakan di Jawa Timur lah. Saya Jawa Timur 4 tahun, pokoknya di mana di kota di Indonesia, saya sebagian kecil udah keliling. Sampai terakhir, setelah tidak bekerja lagi, kami buka usaha. Jadi sebelum saya jadi agen asuransi, sebelum itu saya
adalah seorang saya buka toko grosir snack. Dulu saya usaha grosir snack, tapi karena kurang beruntung akhirnya tokonya tutup dan saya jadi untuk meneruskan kehidupan saya, membiayai hidup anak-anak saya harus menjadi agen asuransi. Setelah itu di sini saya berpikir ingin bekerja. Kok saya melakukan lamaran kerja pasti dilihat pengalaman kerja kamu apa gitu. Saya nggak punya pengalaman kerja. Nah, jadi saya pun bingung, di sini mau kerjanya apa, mau di bidang apa. Saya baca-baca koran, saya hanya, yang saya tahu itu, apabila kita punya keinginan, kita bawa di dalam doa, Tuhan akan memberikan jalan. Seperti ada dikatakan di Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tak kau ketahui. Saya tidak tahu mau kerja apa. Jadi saya bawa dalam doa, kebetulan, terus saya baca koran. Wah, dibutuhkan healthcare assistant, artinya asisten bagian kesehatan. Terus saya kirim lamaran, karena katanya by SMS saya kirim lamaran, tanggal 18 saya kirim, saya tunggu tanggal 19, nggak dijawab. Tanggal 20 malam-malam, dia menjawab, tapi saya tidak tahu jabatan dia apa, saya kurang tahu, saya hanya tahu bagian kesehatan. Katanya coba kirim resume kerjamu, by SMS juga. Terus saya kirimlah pengalaman kerja saya apa ya, gini, saya katakan umur saya, terus saya bukan warga negara sini, saya cuma pemegang long term pass, berarti belum termasuk penduduk sini. Yang saya ketahui, yang saya tanya-tanya orang teman-teman yang ada di sini, pemegang long term pass itu kok mau cari kerja pun tidak mudah. Apalagi di masa pandemi ini, banyak warga Singapura sendiri yang di PHK. Mereka banyak kehilangan kerja dan banyak yang mencari pekerjaan. Banyak orang yang susah yang tidak diketahui oleh dunia. Jadi saya sebagai warga asing yang nggak punya pengalaman kerja, mau dikerjakan jadi apa? Palingan jadi itulah, kerja di restoran seperti itu. Sementara saya bisa masak saya bisa, tapi saya bukan orang yang suka ke dapur. Kalau masak itu pun saya praktis saja. Saya mau kerja yang bersih, sudah terbiasa kan. Jadi karena saya bawa Tuhan, saya mau kerja, Tuhan tunjukkan. Begitu saya dapat ini, tanggal 20 di SMS kasih resume, tanggal 21 coba kamu datang ke kantor. Begitu datang ke kantor, ditanyain pengalaman kerja basicmu di bagian kesehatan ada nggak? Terus saya berpikir, ada. Itu pun sebenarnya saya nggak tahu mau jawab apa. Kok saya bilang ada, iya nggak. Tapi saya berpikir, saya kan agen asuransi, saya sering melayani klaim. Saya bilang, saya ada pengalaman kerja, saya sering ke rumah sakit melayani nasabah klaim. Memang saya sebagai asuransi itu, karena saya suka melayani ya. Saya kan seorang pengerja juga. Jadi, sebagai agen asuransi itu, saya juga melayani nasabah saya. Mulai dari dia mau klaim, saya yang daftarkan, dia mau keluar dari rumah sakit, saya yang melayani dari masuk hingga keluar. Jadi saya udah sering ke rumah sakit. Saya bilang pengalaman kerja saya seperti itu. Jadi kenapa kamu tertarik di sini? Yang saya lamar ini kebetulan dokter gigi. Sementara saya kok bisa dibilang ya, saya ke dokter gigi itu seumur hidup saya baru 2 kali. Dulu sakit gigi itu tante saya yang cabut, pakai benang atau pakai anduk cabut gitu. Nggak pernah ke dokter gigi. Ya. Jadi saya katakan seperti itu, memang sebelum saya ke interview itu pun saya tetap doa. Tuhan bantu saya menjawab. Kalau memang ini pekerjaan yang terbaik. Jadi setelah dia tanya, kamu dari mana? Setelah itu dia catat-catat, oke. Hari Senin kamu bisa mulai kerja. Saya bilang, maaf dok, bukan saya tidak mau, tapi saya belum punya, kalau pemegang long term pass itu, di sini itu boleh bekerja dengan syarat majikannya mengajukan izin kerja ke Departemen Tenaga Kerja. Jadi majikan kita, dokter ini yang harus mengajukan surat yang namanya LOC ke Depnaker untuk disetujui, untuk long term pass. Jadi waktu yang dibutuhkan itu biasanya kalau online cuma 1 minggu.
Kalau kita secara offline, kita ke kantor, itu butuh 1 bulan. Jadi seperti itu, jadi katanya tetap saya hitung, kamu latihan kerja, soalnya kamu belum ada keahlian lah, kamu kan nggak tahu mau kerja apa. Ya, kok kita mikir ya, kerjanya apa? Ya saya jelaskan, saya ini bukan pinter bahasa Inggris, bukan. Taulah di Medan, memangnya kita sehari pakai bahasa Inggris? Enggak, saya bukan guru bahasa Inggris. Tapi memang saya orangnya suka membaca. Karena dulu cita-cita saya jadi pembaca berita. Jadi setiap koran itu baca itu bersuara. Jadi ada tulisan bahasa Inggris gitu. Kalau saya mengerti bahasa itu dalam aktif dalam tulisan. Tapi kalau oral saya kurang fasih. Tapi di saat ngomong itu bisa lancar saja. Dan tidak ada rasa takut atau gugup. Padahal waktu mau lamar kerja, tangan saya udah dingin, udah keluar keringat. Ini mau ngomong bahasa Inggris, entah nanti, kalau apa yang orang lain ngomong, saya ngerti. Cuma karena tidak ada praktek, mau ngomong gitu agak susah. Tapi begitu interview, dia ngomong, ya oke lah, apalagi di Singapura enak. Enaknya gimana? Ada bahasa Inggris yang kita nggak ngerti, campur Mandarin. Jadi 2 bahasa bisa dikombin. Jadi setelah itu, oke. Saya ajukan. Tidak lama, seminggu saya tunggu, seminggu ya. Tanggal 20 dia minta saya kerja, saya nggak mau. Jadi tanggal 25 dia ajukan LOC-nya. Terus saya tunggu-tunggu, harusnya tanggal 3 atau tanggal 6 sudah terima dong. Udah kira seminggu. Udah seminggu ini, Tuhan, LOC saya diterima apa enggak ya? Kira-kira saya berpikir seperti itu. Terus saya doa lagi. Saya itu doa, saya nggak bisa doa orang kayak duduk gini nggak bisa. Saya kalau berdoa itu sama Tuhan itu kayak bicara sendiri. Tuhan, hari ini saya pengen hasilnya segera diketahui. Saya cuma ngomong kayak gitu, nggak ada ritual-ritual apa kalau doa. Setelah itu ternyata jam 10 lewat lah, lebih kurang hampir 10.30. Dokternya SMS, katanya, "Hai Iris," katanya. LOC-mu setelah saya cek di internet, ternyata butuh waktu 4 minggu. Ini kan udah jalan 1 minggu. Ini udah masuk minggu kedua lah, mau masuk minggu kedua. Jadi saya tunggu 2 minggu lagi LOC saya. Jadi di sini saya minta doa teman-teman, saudara saya di sini, semoga LOC saya bisa tembus, disetujui sehingga saya bisa kerja. Dan kenapa saya mau kerja? Saya ada tujuannya. Kita kan selagi kita masih bisa bekerja, kita mampu bekerja, kita bekerja. Kenapa? Kita memang mempunyai anak. Kita mempunyai anak. Tapi sebagai orang tua, kita harus hidup mandiri dulu. Jangan bergantung pada anak. Belum tentu anak kita kelak mampu atau tidak. Seperti itu. Kalau prinsip saya seperti itu ya. Orang-orang dulu kan besarkan anak, nanti anak jaga kita. Kok prinsip saya enggak. Saya mau bekerja karena saya mau mengumpulkan dana pensiun saya. Lagi pula, saya berpikir juga, suami saya kan udah berumur juga. Di saat nanti dia pensiun, kan tetap masih ada pengeluaran. Gantian saya dong bantu. Namanya kan suami istri harus saling membantu. Seperti itu. Jadi kenapa saya mau bekerja? Saya punya tujuan hidup. Apalagi biaya hidup di sini tidak murah. Itu bisa 3-6 kali di Indonesia. Jadi memang saya nggak ada tujuan mau jadi warga negara. Di sini saya nggak mau, saya tetap warga negara Indonesia, dan mungkin suatu saat saya akan kembali ke Indonesia. Jadi saya minta dukungan doa saja. Dan melalui kesaksian ini saya hanya mau menguatkan teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, atau yang menjalankan usaha mempunyai kendala. Hanya ada satu kata. All worry ends when faith in God begins. Artinya, semua kekhawatiran itu akan berakhir saat kita menaruh iman kita. Dan saat iman itu kita taruh, maka tangan Tuhan akan mulai bekerja. Dan di dalam kehidupan ini, pasti ada pasang surutnya. Dan di dalam keadaan kita jatuh, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Saya dan teman-teman semua pasti ada hidupnya naik turun.
Tapi walaupun turun hidup saya tidak merasa Tuhan itu melepaskan saya begitu aja, membiarkan saya begitu aja, enggak. Saya sepanjang saya mengenal Tuhan itu, saya merasa Tuhan tetap pegang tangan saya. Kita itu seperti anak kecil, belajar jalan, kalau jatuh itu kan Tuhan angkat kita juga. Jadi kalau di saat kita saat ini sedang kepayahan, kesusahan, terus saja bawa dalam doa. Karena hanya ada satu jalan bagi setiap jalan bagi kita untuk menerobos kesusahan itu, hanya doa untuk saat seperti susah, zaman susah seperti ini. Mau sakit penyakit atau apapun, doa itu kekuatan. Memang nggak bisa dibilang doa itu harus cepat dijawab. Yang penting doa. Prinsip saya seperti itu. Sampai saya kalau saya berdoa itu terserah Tuhan. Sampai saya katakan Tuhan yang tunjukkan. Saya mau kerja apa ini, Tuhan yang tunjukkan loh. Di sini kok mau dibilang sebagai asisten kesehatan itu harus mempunyai sertifikat. Saya udah cek. Harus sekolah keperawatan ya. Kalau tidak pun ada cara kilat itu mengikuti kursus 2 bulan. Itu dibagi jadi 4 bagian juga. 1 asisten dokter, ini saya sebagai asisten dokter. Terus kedua staf admin, terus baru kayak suster-suster melayani pasien. Terus ada yang melayani di ruang operasi sama terapi. Itu 2 bulan biayanya saya cek online 30 juta sampai 40 juta. Itu udah termasuk. Kita belajar udah ada asuransinya juga, udah ada semuanya lah. 30 sampai 40 juta untuk bisa bekerja seperti ini. Jadi saya bisa dapatkan pekerjaan ini. Kenapa saya katakan itu adalah kemurahan Tuhan bagi saya. Meskipun yang menjadi kendala saat ini adalah LOC. Jadi bagi saya kalau seandainya LOC saya nggak tembus, saya juga nggak menyalahkan Tuhan. Cuma saya udah melihat, oh berarti saya bisa. Tuhan udah menunjukkan bisa. Jadi kalau seandainya Tuhan tidak izinkan, mungkin kalau saya kerja entah saya ada kenapa-napa, jadi Tuhan nggak izin ke saya, nggak approve lah. Saya orangnya seperti itu, kok nggak izinkan, ya udah, oke. Pokoknya bagi saya apapun jalan yang saya tempuh, mau itu bentrok apa enggak, kalau saya bawa dalam doa, berarti itu maunya Tuhan. Saya ikuti aja. Karena saya percaya pada finalnya pasti yang terbaik. Itu aja. Amin. Oke, terima kasih buat kesaksian daripada Ibu Onuki ya. Telah menguatkan kita semua ya. Bahwa kita serahkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak lewat daripada iman kita percaya kepada Tuhan. Dan kita berdoa bahwa LOC-nya bisa tembus lewat daripada doa-doa kita pada malam hari ini. Boleh dibawa nanti di dalam doa syafaat. Terima kasih buat Ibu Onike Liris, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau kita serahkan semua pekerjaan kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Ibu Onike Liris. Mungkin ada yang lain lagi memberi kesaksian, Ibu Lestari. Shalom, halo. Halo Bu. Saya mau bersaksi, Pak Parar, halo. Ya Bu. Silakan Bu. Ini kejadiannya bulan Februari kemarin, Januari, Februari. Ini saya punya hadiah terbesar dari Tuhan. Tuhan itu memang sangat baik. Dulu sampai sekarang untuk selama-lamanya itu memang sangat baik sekali dengan umatnya. Saya terbeban dengan anak saya yang kena narkoba. Kena narkoba, dia dikenai hukuman 5 tahun 5 bulan. Mulai dari tahun 2018. Jadi saya di Medan itu sudah terbeban itu kena masalah anak saya. Tapi saya diputus Tuhan untuk merawat kakak saya di Medan. Merawat kakak saya sakit. Saya percaya ada campur tangan Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini saya serahkan semua ke tangan Tuhan. Saya hanya punya satu pembelaan, semua pembelaan hanya Tuhan yang punya. Anak saya kena 5 tahun 5 bulan. Itu anak saya itu hanya digigit temannya Tuhan. Dia tidak menjalankan. Tapi salahnya anak saya itu dia
bergurau, bercanda dengan teman-temannya itu garam dapur difoto, terus diupload. Jadi waktu HP-nya itu kena pegang polisi itu ada barang bukti itu, tapi barang yang sebenarnya nggak ada gitu. Itu hanya kena gigitan teman-temannya gitu. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau hakim dari segala hakim, hanya Engkau hakim yang maha besar Tuhan, Engkaulah pembelaku. Tuhan itu mau membantu kita, mau mengabulkan doa kita kalau kita setia sama Tuhan. Setia apa? Kita itu dianjurkan untuk baca Alkitab. Kesetiaan kita itu yang menggerakkan hatinya Tuhan. Saya hanya menangis sama Tuhan, pembela saya hanya Tuhan, karena saya tidak punya kekuatan untuk dana yang sebesar untuk menebus dia yang 200 juta, itu saya tidak ada. Kalau dia mau keluar, ada dana 200 juta, tapi saya tidak ada. Saya dengan doa. Saya tiap berdoa itu, tiap pagi bangun pagi itu saya katakan, Tuhan adalah gembalaku yang memberikan aku kemenangan. Tuhanku adalah pahlawanku. Pasti aku diberikan kemenangan. Puji Tuhan, kemarin 2020 Februari anak saya sudah dikeluarkan. Jadi dia tidak jadi 5 tahun, 5 bulan, tapi kena 1 tahun 6 bulan. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik sama saya. Tuhan sangat dahsyat, Tuhan sangat memperhatikan umatnya yang selalu setia. Kesetiaan kita itu hanya diminta Tuhan itu untuk membaca Alkitab. Mari teman-teman, saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya anjurkan kalau punya beban kita berdoa, tapi dengan berdoa kita juga selalu membaca Alkitab, surat cinta Tuhan pada kita. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Sekian dulu kesaksian saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Paran. Oke. Saya sangat terharu. Kita sangat terharu semua ya mendengar daripada kesaksian daripada Ibu Lestari bahwa anaknya itu hukuman 5 tahun 5 bulan ya Bu ya menjadi 1 tahun. Walaupun teman-teman daripada anak Ibu Lestari berbuat jahat diupload. Padahal Ibu Lestari bukan pemakai narkoba atau penjual narkoba karena teman-teman yang jahat. Tapi ada rencana Tuhan di balik itu semua supaya anak Ibu Lestari supaya lebih lagi mencintai Tuhan. Karena tadi Ibu Lestari katakan karena kesetiaan kita datang kepada Tuhan. Walaupun pada masa pandemi Covid ini kita tetap setia ikut kita Zoom EPA ya. Walaupun kita belum bisa berepa di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap setia. Walaupun Ibu dari Surabaya jauh-jauh bisa bergabung itu sudah puji Tuhan memberikan kesaksian kepada kami sehingga kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain karena hanya dengan kesetiaan kepada Tuhan maka Tuhan akan bertindak kepada kita. Puji nama Tuhan buat kesaksiannya pada malam hari ini sangat bagus ini disampaikan oleh Ibu Unike dan Ibu Lestari. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua dan bagi jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa atau bagi orang yang melihat Eva Zoom ini tetap setia kepada Tuhan. Demikian kesaksian yang sama-sama kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakhiri ibadah kita diawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Malam yang indah, malam yang spesial, malam yang terbaik bagi kami, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh mendengar kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Kami percaya setiap kami, Tuhan, dijaga, dipelihara oleh kasih-Mu yang tidak pernah menuntut apapun dari kami. Itu kasih agape yang daripada-Mu, Yesus.
Kami percaya ya Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami terus berjalan di dalam relmu ya Bapa. Adalah kekuatan kami ada Tuhan, DNA, doa, nyanyi, pujian, dan Alkitab ya Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau. Apapun permasalahan kami Tuhan, bersamamu kami akan menjadi lebih dari pemenang. Kami berdoa berkati kembali ya Tuhan, hamba-hambamu yang hadir di Zoom ini, juga hamba-hambamu yang belum dapat hadir di Zoom ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan satukan hati kami, berikan hati kami yang mengasihi, hati yang rindu untuk dipenuhi senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kepenuhan kami akan melimpah, tercurah kepada orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya kasih-Mu sempurna atas hidup orang-orang yang mencari-cari Engkau. Bukankah Engkau yang mencari orang-orang yang terhilang ya Bapa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini akan terhilang. Kami percaya ya Tuhan, neraka akan kosong, surga dipenuhi jiwa-jiwa yang percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan melalui Zoom FA ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, banyak orang yang sama-sama kami bersekutu mendengarkan firman-Mu, betapa Engkau dahsyat ya Tuhan. Karena kami akan menggunakan waktu kami, kesempatan kami yang kairos ini Tuhan, untuk kami selalu berjalan bersama Engkau, mengandalkan Engkau. Apapun masalah kami, kami tidak menghindar dari masalah kami, tapi kami terus terobos Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang berjalan di depan bagi setiap kami. Diberkatilah kami juga mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini. Buat Bapak Gembala kami di GPI yang 5 Adrian Eko, buat pemimpin FA Bapak Timotius Selaban ya Tuhan, buat Gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Parikno, Gembala pembina kami Bapak Bambang Yonan, dan hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan-Mu Bapak Erwin Nainggolan. Diberkatilah keluarga-keluarganya, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya terus Engkau Tuhan berjalan bersama kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama kami Tuhan. Untuk minggu depan kami berdoa Tuhan, satukan kami dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan betah tinggal diam, tetapi rindu bersekutu dengan Engkau melalui Zoom ini Tuhan. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan, buat besok ada kesaksian dari Bapak Alek ya Tuhan. Tuh kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun tercurah atas hamba-Mu, sehingga dia memperkatakan yang benar-benar dari Allah. Dan sehingga melalui kesaksiannya kami boleh dikuatkan, dan boleh banyak orang yang mau mendengar betapa dahsyat, betapa hebatnya Allah yang kepadamu kami beribadah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Namun sebelum berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, angkat tangan dan hati kita ke surga. Pulanglah dan tinggallah di dalam rumah masing-masing. Kiranya berkat-berkat dari pala Bapa, cinta daripada-Nya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, itulah menyertai hidup kita mulai malam hari ini, esok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Terima kasih. Jadi pengumumannya buat malam hari ini. Terima kasih buat kita semua yang telah ikut dalam ibadah Zoom FA pada malam hari ini ya. Karena kita tetap setia pada Tuhan. Tetap mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, maka api cinta Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita. Pengumuman untuk FA Zoom pada tanggal 17 Juli 2017
tetap kita adakan seperti biasanya pada pukul bersiap-siap pada pukul 19.30 ya. Seperti biasanya kita tetap ikut EPA Zoom. Kedua, kita bagi ada teman kita atau keluarga kita boleh mengajak untuk ikut ibadah EPA Zoom kepada mereka supaya mereka boleh diberkati lewat daripada ibadah EPA Zoom kita, lewat daripada kesaksian yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang ikut EPA Zoom. Terima kasih buat pengumumannya. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Foto bareng dulu, Pak. Oke, ibadah telah selesai. Sebelum berpisah kita berfoto sebentar. Oke, siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.